warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eni Ervina, CGP Angkatan 9 Kabupaten Temanggung, dari TK Tolabuden. Yang kali ini saya ditemani oleh Ibu Arifah, pengajar praktik saya, dan Ibu Yuni yang selaku guru yang mau diobservasi oleh saya ya dalam praktek supervisi akademik ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu pada waktu kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, yaitu untuk menggali dari informasi dari Bu Yuni. Kemudian observasi kemarin juga sudah melakukan rencana tindak lanjutnya. Kemudian pada kali ini praktek kegiatan pasca observasi yaitu untuk mengevaluasi atau mereview dari kegiatan apa yang kemarin sudah dilakukan saat pembelajaran supervisi akademik. Baiklah, bisa dimulai Bu Yun. Iya Bu. Ya, assalamualaikum Bu Yuni. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah sehat. Apakah mengganggu waktu ya Bu Yun? Alhamdulillah kita juga di sini dalam keadaan sehat semua tanpa halangan satu apapun. Kemarin Bu Yuni sudah melakukan pra-observasi ya, sudah melakukan pra-observasi, kemudian Bu Yuni juga sudah melakukan observasi. Nah, gimana perasaan Bu Yuni setelah melakukan pembelajaran praktek kemarin? Ya, alhamdulillah saya senang sekali Bu, dan saya lega sekali karena sebelum saya observasi, saya pra-observasi dulu sehingga saya mempersiapkan segalanya sehingga nanti dalam pembelajaran itu yang menjadi lancar. Gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, kemarin sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sudah lancar. Iya, terus Bu Yuni kira-kira dari observasi kemarin rancangan yang Ibu buat itu apakah sudah sesuai dengan praktik pembelajaran yang Ibu harapkan? Ya, alhamdulillah sudah sesuai karena saya membuat RPP dan yang saya ajarkan sesuai dengan RPP tersebut. Dan saya juga menyiapkan lembar penilaian dan menyediakan beberapa alat peraga seperti misalnya dari mani-mani ataupun keluar. Saya juga menyiapkan video pembelajaran juga. Alhamdulillah. Jadi anak-anak merasa tertarik gitu ya Bu ya dengan kegiatan yang Ibu Yuni berikan ya. Anak-anak juga tadi Bu Yuni sudah mengatur sangat antusias gitu ya Bu ya. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran Ibu itu yang ingin dicapai apa ya kemarin? Kemarin itu ada tiga. Yang pertama itu anak mengetahui tentang binatang amfibi kata. Kemudian melalui agar anak mengetahui itu saya putarkan video tentang perkembangbiakan kata, tentang kata itu sendiri apa, bagian-bagian kata serta fungsinya, sehingga anak-anak itu bisa memahami secara langsung. Selain itu saya juga menyediakan gambar-gambar metamorfosis kata mulai dari telur, berujung, kemudian kata muda dan kata dewasa, sehingga anak-anak itu malah lebih paham. Kemudian tujuan yang kedua itu anak-anak bisa memecahkan masalah secara benar dan kreatif. Seperti kemarin itu pas saya mencontohkan menulis kata di papan tulis, saya memberi contoh itu anak-anak juga mempunyai ide untuk saya menyebutkan kata, kemudian anak-anak itu mengambil kartu-kartu huruf itu, kemudian menyusunnya membentuk kata-kata dari kelima huruf itu. Selain itu saya juga memberikan kalimat pemantik, ada huruf apa saja, kemudian ada berapa hurufnya, itu anak-anak itu sangat senang sekali. Kemudian tujuan yang ketiga itu anak-anak menginteraksi keaksaraan, anak memahami keaksaraan selain dengan kartu huruf tadi, saya juga memberikan gambaran-gambaran melalui metamorfosis kemudian angka-angka. Anak-anak cukup menarik dan tertarik sekali, apalagi ketika
anak-anak itu membentuk tulisan kata dengan mani-mani atau dengan batu-batuan, dengan kerang. Itu terbukti ketika waktunya sudah mepet itu anak-anak masih mau belajar terus. Iya, luar biasa sekali ya Bu Yun ya. Yang disediakan. Sangat luar biasa sekali pembelajaran Ibu dengan tujuan-tujuan yang sudah menarik itu, berarti sudah memberikan pemantik kepada anak ya, sehingga memunculkan ide-ide kreatif itu ya. Sampai tadi Bu Yuni cerita anak itu sampai waktunya sudah habis masih tetap masih mau melanjutkan kegiatan itu karena saking pinternya Bu gurunya, saking pinternya Bu Yuni memberikan apa itu ruang untuk anak untuk belajar seperti itu ya. Kemudian dari tadi tujuan itu sudah bagus ya Bu Yuni ya. Kemudian apa namanya, kira-kira strategi apa yang Bu Yuni berikan ke anak itu supaya anak itu bisa lebih menarik lagi, lebih tertarik dengan kegiatan itu? Ya, saya akan memberikan lebih banyak lagi media pastinya agar anak lebih tertarik, dan juga kalimat pemantik agar anak lebih tertarik lagi dan bisa mengembangkan imajinasinya. Ya. Nah, bagus ya Bu Yulia, anak-anak juga dengan pemantik itu jadi tertarik gitu ya Bu ya, jadi leluasa gitu ya untuk mengembangkan kompetensinya anak-anak itu ya, keinginan anak-anak gitu ya. Untuk selanjutnya Bu Yun, kira-kira keterlibatan dalam strategi Bu Yuni itu siapa saja pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembelajaran itu? Pastinya di lingkungan sekolah ya, ada kepala sekolah, teman-teman guru, teman-teman sejawat, murid sendiri kadang juga sangat menginspirasi gitu, murid dan wali murid, ada juga kadang tokoh masyarakat bisa menjadikan inspirasi. Jadi kolaborasi ya. Bu Yuni, tadi Bu Yuni sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, itu sudah bagus ya kegiatannya. Nah, sekarang menurut Bu Yuni, apakah menurut Bu Yuni pembelajaran itu sudah berhasil? Ya, sebagian sudah banyak yang minat, tapi ada satu di bagian balok. Bagian balok itu anak-anak itu tidak mau ke situ, malamnya ke itu yang menyusun guru-guru, mengambil kartu huruf itu, yang kalau itu tidak ada yang minat. Kira-kira Bu Yuni penyebabnya apa itu Bu Yuni? Kenapa anak bisa tidak minat di balok itu? Apa mungkin karena saya belum memberi gambaran kalau balok itu misalnya buat rumah kata atau apa gitu ya, atau apa ya Bu? Menurut Bu Yuni, kira-kira Bu Yuni sudah memberikan gambaran-gambaran lewat video gitu atau bagaimana? Cuman di kolam itu, tapi saya tidak memberikan yang gambaran, tapi cuma ada di kolam. Tapi anak-anak kok gak minat yang itu Bu, minatnya yang nulis, yang itu membuat guru-guru itu, saling menggunting. Kemudian ada lagi yang menggambar itu ada anak yang mau menggambar, tapi bingung mau gambar apa pun nggak bisa gambar kata gitu. Terus saya tak kasih gambar-gambar itu toh, gambar-gambar metamorfosis kata, anak-anak masih bingung. Tapi ada juga yang cuma menggambar telurnya saja, untuk katanya itu anak-anak masih bingung. Ya, dari tadi ya penyebab masalah itu, hambatan itu, kira-kira Bu Yuni untuk memecahkan masalah anak yang kurang minat di balok itu, sedangkan kan anak-anak yang lain sudah berkegiatannya di berbagai media, tetapi ada satu anak yang tidak mau bermain balok, tidak tertarik dengan balok, kegiatan balok. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, Bu Yuni bagaimana? Mungkin saya akan memberi gambaran dulu nih, awalnya tuh saya akan menerangkan dulu kalau itu nanti gunakan untuk apa, misalnya untuk membuat kolam kata atau apa begitu. Kemudian yang menggambar mungkin saya akan menyediakan gambar-gambar lebih lengkap lagi, misalnya gambar kata yang kecil, kata mufrad, atau lebih banyak lagi gambar kata-kata. Ya, Bu.
bagus itu Bu, sehingga anak bisa punya imajinasi ya. Dari tadi solusi Bu Yunis mau memaparkan video yang lebih banyak itu, nanti anak bisa punya gambaran ya Bu ya, bisa punya imajinasi gitu ya. Sudah bagus ya itu ya Bu Yuni ya, cara pemecahan masalahnya sudah bagus. Semoga untuk besok anak yang tidak tertarik atau kurang tertarik bisa termotivasi lagi, tertarik lagi ya dengan kegiatan yang diberikan sama Bu Yuni ya. Untuk selanjutnya kira-kira Bu Yuni mau menerapkannya kapan itu ya? Kalau bisa ya secepatnya, mungkin di bulan Ramadan nanti, agar anak-anak bisa lebih antusias lagi, kegiatannya lebih baik lagi, insya Allah saya akan menerapkannya dengan lebih banyak media, menarik anak. Oh ya, ya Bu Yuni tadi Bu Yuni sudah cerita ya tentang dari awal sudah cerita, anak-anak sudah menyukai dengan kegiatan itu. Terus kemudian Bu Yuni juga strateginya sudah bagus, sudah melibatkan dengan pihak-pihak yang terkait. Nah untuk selanjutnya kira-kira Bu Yuni itu dalam penerapannya itu hambatannya apa Bu Yuni? Hambatannya yaitu hambatannya itu ketika saya kurang menerapkan sosial emosional anak, ya menerapkan fokus anak. Berarti hambatannya Bu Yuni akan menerapkan sosial emosionalnya ya dalam berdiferensiasi gitu ya, Kesadarannya penuh. oh ya, mindfulness-nya gitu ya Bu ya. Bu Yuni sudah bagus sekali percakapan hari ini. Dari tadi sudah runtut sekali strategi Bu Yuni, kemudian juga nanti Bu Yuni bisa menerapkan, Bu Yuni juga sudah bisa mengimplementasikan dengan baik, anak-anak juga menyukai dengan kegiatan yang Bu Yuni dengan kalimat-kalimat pemantik itu, anak-anak yang tidak bisa jadi menjadi bisa, anak-anak yang tidak tertarik dengan kegiatan jadi lebih tertarik. Itu sungguh luar biasa sekali ya Bu Yun ya. Bu Yun kiranya cukup sekian percakapan hari ini, lain kali kita sambung lagi, semoga kedepannya lebih menarik lagi, lebih berhasil lagi. Sukses untuk Bu Yuni ya. Terima kasih. Salah satu juga Bu Eni juga sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak. Mohon bimbingannya Bu supaya saya menjadi lebih baik dan tingkat laku juga menjadi lebih baik. Ya, terima kasih percakapannya untuk hari ini Bu Yuni. Terima kasih Bu Harifah.